Bongkar sisi gelap Satgasus, 800 lebih petugas dibantai, catatan hitam Sambo dan Tito dibongkar. Sambo dibentuklah Satgasus Merah Putih, yaitu Jenderal Sambo. Diangkat oleh Jenderal Tito Karnavian, waktu itu beliau jadi Kapolri. Diangkatlah Jenderal Sambo menjadi pimpinan Satgasus Merah Putih. 2019. Apa yang terjadi? 800 lebih petugas KPPS dibunuh dan Mabes Polri mengumumkan tidak boleh ada otopsi. Manusia 800 lebih. Bukan kucing, ternyata lebih komunis dari komunis. Puncaknya pembunuhan 6 laskar FPI. Yang bunuh 6 jenderal angkatan darat kan PKI. Yang dibubarkan PKI, wajar kan? Sesuai akal sehat. Nah sekarang yang dibantai, dibunuh itu 6 anggota Laskar FPI, yang dibubarkan FPI. Masuk akal enggak? Jadi sekarang ini kalau kepingin dapat jabatan harus gila dulu. Dan FPI tidak pernah merubah dasar negara. Bahkan yang merubah dasar negara dari Pancasila menjadi Ekasila, Trisila itu kan PDIP. Sebenarnya Satgasus itu sudah ada sejak kepolisian ini dijabat oleh yang sekarang menjadi Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Tito inilah yang merubah wajah polisi menjadi begitu politis, dan polisi ini begitu menghegemoni kekuasaan sampai akhirnya dari hulu sampai hilir jabatan-jabatan strategis itu dipegang oleh polisi. Sebenarnya tidak perlu ya adanya Satgasus ini, karena Satgasus ini menjadi semacam pasukan elit, dalam tanda petik pasukan elit, karena dijabat oleh Sambo, sementara Sambo ini memiliki jabatan sebagai kepala provosnya polisi, ya otomatis ini menjadi sebuah masalah serius. Bahkan Satgasus ini bukan hanya ditakuti oleh orang-orang di luar polisi, Kapolda pun takut. Jadi kalau kita pelajari anatominya, ini perintah langsung dari Pak Sigit. Jadi kalau kita melihat sejarah ini, maka betapa dekatnya Pak Sigit itu memiliki hubungan dengan Verdi Sambo. Jadi ketika kita memahami kenapa Pak Sigit begitu lama mengambil putusan hingga lebih dari 1 bulan, ya, dari peristiwanya 8 Juli dan seterusnya, ya karena persoalannya memang tidak mudah untuk menetapkan Sambo ini menjadi sebuah tersangka, ya. Jadi ini sebuah jabatan non struktural di dalam Kobayangkara, ya, yang khusus untuk Satgasus Merah Putih ini pertama kali dibentuk tahun 2019, tapi disebut oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, ya. Dalam surat perintahnya tersebut, satuan ini memiliki beberapa fungsi. Salah satu fungsi diantaranya adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang menjadi atensi pimpinan wilayah Indonesia dan luar negeri. Ini kan menjadi kacau. Jadi Tito ini sejatinya yang merusak, ya, merusak struktur Polri, merusak mentalnya polisi. Dari tadinya dia sebagai reserse atau reserse kriminal yang profesional, dia bekerja menjadi mata-mata untuk kepentingan politik. Jadi ini jelas institusi atau lembaga yang saya sebut embrio dari polisi di dalam polisi, karena dia bisa menyelidiki perilaku polisi.